Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyya wa rasula wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wal ulama warasatul anbiya. Allahumma ij'al lana min amri nahdatil ulama ghalibatan wa faraja wa makhraja, amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa nafa' al-intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dala al khair ibtigha amradatillahi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pakai salat Alhamdulillah, mau mandi. segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat Siapa yang nyukur pada kita sehingga kita bisa menghadiri mengikuti pengajian ini dengan istiqomah, melanjutkan pengajian ini dengan istiqomah. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini menjadi amal baik kita kelak dan menjadi amal jariah, amal jariah hingga di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, di bulan yang penuh mulia ini, di hari-hari terakhir bulan Ramadan, kita masih bisa melanjutkan pengajian atau kajian ya, kajian kitab Aqidah Ummul Barahin. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita hadiahkan Fatihah kepada beliau, sahibul kitab, dan semua para guru kita. Semoga dengannya kita mendapatkan ilmu yang berkah fid din wa dinil akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli intin salihah ila ruhi abi Abdullah Muhammad as-Sanusi rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bihi wa ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang hukum-hukum akal, kemudian pembahasan tentang nazar atau ta'amul. Kemudian kita juga sedikit membahas tentang sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan. Kemarin juga kita juga membahas tentang dalil-dalil tentang kewajiban akan mengenal Tuhan, ma'rifatullah. Itu dalil-dalilnya sudah kita sampaikan. Yang pertama dari Al-Quran. Sudah banyak ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk mulai berpikir, untuk menggunakan akalnya, melihat ayat-ayat Allah, sehingga akan menghasilkan keimanan yang kokoh. Kemudian juga dari hadis-hadis Nabi juga banyak sekali yang menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan syahadat kemudian mengetahui hakikat dari syahadat itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka ia akan dijamin masuk surga. Karena ajaran Islam sendiri itu, semua keimanan, semua ajaran Islam itu terkerucutkan menjadi kepada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari kalimat la ilaha illallah itu kita mengenal Tuhan dengan sifat-sifatnya. Kemudian dengan kalimat Muhammad Rasulullah juga kita mengenal Rasulnya. Karena dua hal ini, yaitu mempercaya juga kepada percaya kepada Tuhan, juga percaya kepada Nabi, itu merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan. Artinya talazum, keduanya saling terikat. Artinya seseorang tidak dianggap dia Islam manakala dia hanya mempercayai Allah SWT, tetapi tidak mengimani risalah kenabian, yaitu Nabi Muhammad. Karena banyak ulama mendefinisikan iman itu adalah mempercayai atas apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, at-tasdiqu bima ja'a bihi
Nabiyuna Muhammad SAW. Jadi mempercayai meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena ketika orang meyakini bahwa meyakini dengan apa yang menjadi risalah Nabi Muhammad, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka secara langsung dia akan percaya bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa para ulama lebih mendefinisikan bahwa keimanan itu adalah at-tasdiqu bima ja'a bihi Rasulullah. Jadi mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah, karena dengan konsekuen kita mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka konsekuensinya juga kita mempercayai apa yang menjadi keyakinan kita terhadap Tuhan. Nah, jadi itulah mengapa para ulama juga membatasi iman itu percaya kepada Nabi Muhammad. Bahkan di dalam kitabnya Imam Ghazali yang berjudul Faisul Tafriqah itu Faisul Tafriqah Baina Zindik ya itulah. Jadi di situ dibahas bahkan Mu'tazilah sendiri itu tidak sampai keluar di dalam Islam. Mereka masih dianggap minal mubtadiin fil Islam, tetapi dia masih dalam kategori Islam. Artinya mereka masih mempercayai risalah Nabi Muhammad, mereka masih mempercayai kenabiannya Nabi Muhammad, sehingga mereka tidak terkeluar dari Islam. Begitu juga Syiah ya. Syiah juga belum sampai keluar dari daerah Islam. Kenapa? Karena mereka masih mempercayai risalah Nabi Muhammad. Makanya Imam Asy'ari dalam kitabnya menyebutkan firaq Islamiyah itu masih dikategorikan min islamin. Jadi masih dalam kategori Islam. Makanya dalam judulnya kitabnya itu kita kenal sendiri, apa nama kitabnya itu? Yaitu Maqalatul Islamin wa Ikhtilaful Musallin. Yaitu pendapat-pendapat para orang-orang yang dinisbatkan kepada Islam. Maksudnya orang yang Islam secara nisbahnya, meskipun nanti ada ajarannya yang menyimpang ya, tetapi mereka masih dalam kategori Islam. Kemudian waqtilaful musallin, dan perbedaan orang-orang yang sholat. Meskipun mereka berbeda dalam keyakinan, ada perbedaan dalam hal usul, tetapi mereka masih dalam satu kiblat, masih dalam menyembah yang Maha Kuasa, masih mempercayai Nabi Muhammad. Jadi mereka masih dalam agama Islam. Maka dalam kitabnya disebut Maqalatul Islamin wa Ikhtilaful Musallin. Karena Imam Asy'ari sendiri dalam akidah Asy'ari sendiri, dalam hal mengkafirkan atau mengeluarkan menganggap orang itu tidak Islam, itu sangat berhati-hati ya. Sangat berhati-hati, tidak karena itu sangat menyangkut terhadap iman seseorang, yang mana iman seorang itu tidak ada yang mengetahui ya, tidak ada yang mengetahui apakah dia beriman atau tidak, karena yang mengetahui seseorang itu hanya Tuhan. Sedangkan manusia hanya bisa melihat secara zahirnya bahwa dia itu Islam. Karena kenapa? Karena dia membaca syahadat, karena dia mengikrarkannya kemudian melakukannya. Makanya ada dalam kisah, makanya dalam paman Nabi Muhammad SAW itu Abu Thalib itu beberapa ulama ada yang berbeda pendapat mengenai keimanan beliau ya. Tetapi yang paling kuat itu adalah pendapat yang kuat bahwa Abu Thalib itu beriman karena mengimani mengimani Tuhan yang esa, juga mengimani risalah Muhammad. Hanya saja dia tidak mengikrarkan secara zahirnya. Nah, ini bisa disebut dia mukmin tetapi ghairu muslim. Kenapa mukmin? Karena dia percaya. Tetapi ghairu muslim, tidak muslim. Banyak ya mungkin orang-orang yang pemikirannya itu ya, seperti misalkan dalam Ibnu Sina sendiri masih ada juga yang menisbatkan beliau itu nisbah ilal Islam, tetapi ada juga yang tidak karena beberapa pandangannya. Tetapi keimanan seorang siapa yang tahu? Maka ada dalam sebuah kitab itu, makanya dalam kitabnya itu Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Jadi karyanya Ahmad Zaini Dahlan ya. Nama kitabnya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Itu menjelaskan bahwa pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib itu beriman meskipun dia tidak mengucapkan secara ikrar.
Nah, jadi dalam hal keimanan Imam Asy'ari sangat-sangat berhati-hati dalam hal tersebut. Maka dalam ada pandangannya beliau mengatakan di akhir hayatnya, isyhadu alayya anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Bersaksikanlah bahwa saya ini tidak akan pernah mengkafirkan orang yang sholat menghadap kiblat. Kemudian setelah itu dan banyak lagi kita kemarin juga membahas tentang nazar dan seterusnya. Nah, sekarang kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sifat-sifat wajib Tuhan, yang mana Imam Sanusi mengatakan famimma yajibu limaulana jalla wa azza 20 sifatan. Famimma yajibu. Kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa min di situ adalah min tabaidiyah, ya. Bisa dilihat kitabnya. Min itu di situ min tabaidiyah. Makanya famimma yajibu limaulana. Bahasanya mimma. Kenapa mimma? Karena sifat-sifat Tuhan itu tidak ada yang bisa membatasi, tidak ada yang tidak terbatas jumlahnya. Tidak terbatas 20. Makanya para ulama mutakalim hanya meskipun mereka merangkum sifat-sifat itu menjadi 20, tetapi tidak menyatakan bahwa sifat-sifat tersebut hanya terkurung pada 20 saja, tetapi di luar itu sangat banyak. Intinya semua yang berkaitan dengan kesempurnaan, dengan kehebatan, dengan keagungan, dengan kesucian yang berkaitan dengan Tuhan, itu semua adalah sifat-sifat Tuhan. Makanya kita kenal dalam doa kita itu kan, dalam doa ketika sholat itu, subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Jadi maha suci engkau yang subhanaka nuhsi tsana'an anta kama asnaita 'ala nafsik. Engkau memuji dirimu sendiri dengan pujian yang memang pantas untuk dipuji gitu. Jadi tidak bisa membatasi, la nuhsi tsana'an 'alaik. Kami tidak bisa membatasi hal itu. Jadi dari sini kita lihat memang sifat-sifat itu tidak terbatas, sifat-sifat Tuhan itu tidak terbatas. Jadi semua yang menunjukkan keagungan, semua yang menunjukkan kehebatan dan semuanya itu semua adalah sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Terkait dengan sifat-sifat 20 ini, sebenarnya sebelum generasi Asy'ariyah yang mutaakhir itu ada perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat mengenai sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat yang wajib ya, sifat-sifat yang wajib. Para generasi Asy'ariyah yang mutaqaddim itu menganggap berpandangan bahwa sifat yang wajib bagi Tuhan itu hanya sampai pada sifat ma'ani yang 7. Jadi totalnya itu ada 12 sifat. Mereka hanya mengakui 12 sifat. Ada yang dalam kalangan Asy'ariyah yang mutaqaddimin itu mengakui hanya 12 sifat saja. Jadi wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, wadaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi sampai kalam saja. Sedangkan sifat ma'nawiyah mereka tidak menganggapnya. Karena orang yang meyakini sifat ma'ani sudah pasti akan meyakini kemaknawiyahannya. Jadi ma'nawiyah itu sendiri sudah tercakup di dalam ma'ani, sifat ma'ani. Jadi tidak perlu sampai menambahkan sifat ma'nawiyah. Itu menurut ulama Asy'ariyah yang mutaqaddim. Bahkan Imam Asy'ari pun tidak menganggap sifat wujud itu ada. Sifat mawujud itu tidak ada sebenarnya. Jadi Imam Asy'ari menganggap sifat wujud itu adalah ainud dzat. Nanti kita bahas sendiri, nanti kita akan bahas pembahasannya di pembahasan al-wujud. Intinya ulama Asy'ariyah mutaqaddim itu hanya menganggap sifat itu sampai ke 13 sifat. Kemudian generasi mutaakhir yang terkenal juga di pesantren-pesantren Indonesia ya, sampai kepada sifat ma'nawiyah. Kenapa sifat ma'nawiyah? Karena sifat ma'nawiyah itu ibarat sifat yang talazum. Karena ketika misalkan begini, ada seseorang yang berilmu. Orang itu berilmu. Memiliki ilmu. Berarti dia berilmu. Kaunuhu aliman. Jadi lahu sifatul ilmi maknahu annahu kaunuhu aliman. Berarti dia orangnya berilmu. Jadi hanya bersifat i'tibari saja. Jadi i'tibari hanya ada di
hanya apa di logika saja seperti itu. Jadi otomatis gitu. Jadi otomatis sifat ilmu. Jadi ketika Tuhan itu berilmu berarti dia alimun. Nah, ketika dia memiliki sifat kudrah, Tuhan memiliki sifat kudrah berarti qadirun. Ketika memiliki sifat iradah berarti dia muridan. Jadi begitu seterusnya. Kemudian juga argumennya bahwa sifat-sifat ma'nawiyah itu juga sudah sudah termaktub di dalam Al-Qur'an ya. Seperti Allah alimun bima alimun, kata-kata alimun kan, muridun itu sudah ada di dalam Al-Qur'an, sehingga para Asy'ariyah mutaakhir menetapkan sifat-sifat ma'nawiyah tersebut ya. Jadi menetapkan sifat ma'nawiyah tersebut. Jadi inilah perbedaan kalangan Asy'ariyah yang mutaqaddim juga kalangan Asy'ariyah yang mutaakhir. Kemudian famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan wahya al-wujud. Ada 20 sifat. Yang pertama adalah wahya al-wujud. Imam Sanusi mengatakan wahya al-wujud, yaitu pertama al-wujud. Nah, wujud sendiri definisinya apa? Definisinya al-wujud itu adalah al-husul wa thubut fil kharij bihaitsu yasihu ayyura al-muttasifu bihi. Artinya sifat wujud itu adalah sifat yang tetap, yang ada, yang terhasilkan di dalam kharij, dalam alam kenyataan, dalam realitanya ya. Dalam realitanya yang sekiranya itu dapat dilihat, orang yang memiliki yang bersifatan wujud itu dapat dilihat, dapat diketahui. Nah, misalkan contoh lain ya, si fulan itu ada, si fulanun maujudun, si fulan itu ada. Nah, berarti ada itu adalah sifat daripada si fulan, yaitu objeknya. Berarti yang mahmulnya itu adalah ada, sedangkan maudu'nya adalah Zaid atau fulan. Nah, berarti sifat yang pertama kali, maka para ulama pun menaruh sifat yang pertama kali itu sifat wujud. Kenapa para ulama menaruh sifat yang pertama kali itu sifat wujud? Sebab ketika kita bisa kita analogikan ya, kalau kita ingin mengenal seseorang, sebelum kita mengenal seseorang itu dengan sifat-sifatnya, terlebih dahulu kita tanya dulu, orang itu ada apa tidak? Karena ketika kita membicarakan seseorang, sedangkan orang itu tidak ada, berarti yang kita bicarakan itu sia-sia, tidak ada gunanya. Makanya ketika kita ingin membicarakan Tuhan, sebelum kita ingin membicarakan Tuhan lebih jauh, kita terlebih dahulu membuktikan keberadaan Tuhan. Nah, dengan keberadaan Tuhan itu, maka kita baru bisa membicarakan tentang sifat-sifatnya yang lain. Nah, oleh karena itu para ulama mutakalim, ulama tauhid menaruh sifat wujud itu paling pertama. Paling pertama. Nah, lalu bagaimana kita membuktikan adanya sifat wujud itu? Tentu sangat banyak ya. Sangat banyak ada dalam sifat wujud Tuhan itu ribuan dalil, jutaan dalil sangat bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Bahkan para ulama pun, ulama-ulama dahulu banyak sekali menulis tentang barahinu wujudillah. Jadi bukti-bukti, argumen yang kuat mengenai keberadaan Tuhan, keeksistensian Tuhan. Berarti tidak perlu sangat banyak tentang dalil-dalil wujudnya Tuhan. Ada salah seorang ulama namanya Dr. Sami Amiri, itu menulis kitab sangat tebal sekali itu tentang barahinu wujudillahi ta'ala. Jadi itu dalil isinya semuanya tentang argumen-argumen atau dalil-dalil tentang wujud Tuhan. Terus ada lagi Syekh Said Faudah, ulama mutaakhir, juga menulis kitab tentang barahin al-adillah al-aqliyah ala wujudillah bainal mutakallimin wal falasifah. Itu kitabnya cukup tebal juga. Itu menjelaskan tentang dalil-dalil dalil-dalil tentang wujudnya, adanya Tuhan menurut para mutakallim, menurut para teolog dan para filosof. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sangat bisa dibuktikan bahwa keberadaan Tuhan itu
sangat ada ya. Oleh karena itu ulama takalim menaruh sifat wujud itu menjadi sifat yang paling pertama. Terkait kemudian terkait sifat wujud ya, menurut Imam Asy'ari ada perbedaan sedikit ya, Pak Imam Asy'ari dengan ulama Asy'ariyah yang lain. Menurut Imam Asy'ari, sifat wujud itu adalah sifat yang itu bukan sifat sebenarnya menurut Imam Asy'ari ya. Karena sifat wujud menurut beliau adalah ainuz zat. Sifatul wujud huwa ainuz zat. Artinya apa? Sifat wujud itu adalah wujud itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Jadi sifat wujud itulah Tuhan itu sendiri. Misalkan begini ya, kita contohkan ya. Contoh lain, misalkan si Fulan. Fulan itu ada. Kita mengatakan Fulan itu ada. Sebenarnya tanpa kita mengatakan ada, Fulan itu sudah ada sebenarnya. Jadi Fulan, kita sebut Fulan, berarti kan wujudnya itu sudah ada gitu, wujudnya. Jadi kita ada itu tidak menambah keberadaannya dia gitu. Mungkin ini agak perlu sedikit berpikir ya. Misalkan jadi dia tidak menambah makna dari Fulan itu. Misalkan misalkan ini HP ya, ini HP ini ada. Kita tidak perlu menyebutkan ada, karena memang ada, sudah ada gitu, barangnya sudah kita pegang gitu. Kalimat ada itu tidak menambah makna dari HP itu. Ini yang disebut oleh Imam Asy'ari bahwa namanya wujud itu ainuz zat, zat itu sendiri. Makanya Tuhan itu sifatnya apa? Wajibul wujud. Wujudnya itu ada, wajib. Artinya apa? Dia harus ada. Dia adanya itu tidak terikat, bukan karena sebab atau hal yang lain. Karena memang adanya itu memang sudah menjadi zatnya. Makanya Imam Asy'ari tidak menganggap sifat wujud sebagai sifat, tetapi kenapa? Karena zat Tuhan itu sendiri adalah ada itu sendiri. Jadi sifat ada itu tidak menjadi tambahan. Beda kalau kita mengatakan sifat ma'ani itu nanti kita akan bahas. Sifat ma'ani itu adalah sifat tambahan gitu. Disebut maknan zaid, makna yang menambah. Misalkan gini, kamu itu misalkan kita contoh lain ya, bukan contoh sehari-hari kita. Misalkan kamu itu cantik gitu. Kamu itu cantik. Jadi cantik ini menambah makna dari kamu itu. Kamu itu sebenarnya seseorang ini misalkan misalkan Fulan itu cakep gitu. Fulan itu cakep. Nah, cakep ini menambah, ini namanya sifat ma'ani gitu. Sifat yang bisa disebut dengan sifat ma'ani ya. Contohnya ya, sifat ma'ani artinya bisa menambah makna dari seseorang itu, yaitu cantik. Nah, sedangkan sifat ada itu tidak menambah dari seseorang tadi. Jadi makanya Imam Asy'ari tidak menganggap sifat wujud itu sebagai sifat, tetapi dia adalah ainuz zat. Nah, pandangan ini berbeda dengan pandangannya Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi menganggap sifat wujud itu hanya sifat yang ada di dalam otak kita saja, ada dalam iktibar kita, iktibarud dzihn. Jadi ibarat dua hal hanya ada dalam pikiran kita saja gitu. Sedangkan dalam realitanya sifat ada itu tidak ada. Sifat ada itu loh, maksudnya bisa kita lihat nggak ada itu seperti apa gitu. Bisa kita rasakan atau bisa kita lihat. Jadi tidak Imam Razi tidak hanya menganggap sifat ada itu fi dzihn, i'tibari, sifatnya i'tibari saja. Hanya ada di kepala kita gitu. HP ini ada itu sendiri sesuatu, HP itu sesuatu, itu dalam otak kita saja. Tetapi dalam hakikatnya itu ada itu ya jadi satu hal itu. Jadi tidak berbeda gitu. Sedangkan dalam otak kita ada itu berbeda. Maujud huwa syai'un wal hatifu syai'un akhar. Jadi perbedaan itu bersifat amrun i'tibari saja. Jadi sifatnya hanya untuk di kepala kita saja gitu, hanya di pikiran saja. Tetapi sifat itu sendiri masih
tidak bisa dilihat, meskipun tidak bisa dilihat tetapi dia di dalam pikiran itu ada gitu. Nah, ini mengenai masalah perbedaan sifat wujud. Kemudian wahyal wujudu, ya, wahyal wujudu wahyal wujudu wal qidam. Kemudian al qidam, sifat kedua adalah al qidam. Yang tadi itu al wujud itu disebut dengan oleh para ulama sifat nafsiyah. Kenapa sifat nafsiyah? Karena dia langsung berkaitan dengan zat Tuhan gitu loh. Jadi nafsiyah, kenapa disebut nafsiyah? Karena dia sifat yang berkaitan dengan zat Tuhan, yang mana dia itu wajibul wujud. Sifatnya wajib gitu, wajibul wujud. Sudah ada melekat pada Tuhan ya. Sifat qadim yang sifat wajibul wujud, maka disebut nafsiyah. Karena dia langsung berkaitan dengan zat Tuhan, maka disebut nafsiyah. Kemudian wal qidamu. Qidam, sifat qidam. Qidam itu apa definisinya? Al qidam huwa adamul awwaliyah lil wujud. Ketiadaan sifat awal bagi wujud Tuhan. Tidak ada sifat awalnya, tidak ada keberawalan di dalam sifat Tuhan. Itu maksudnya dalam zat Tuhan ya. Adam itu maksudnya tidak ada awalannya. Jadi qidam itu tidak memiliki permulaan. Tidak memiliki permulaan. Fa ma'na Allahu qadim, Allahu la awwala li wujudi. Jadi makna qadim, Allah itu qadim maksudnya la awwala lahu. Tidak ada awalnya, tidak ada awalnya. Laisa lil wujud, tidak ada ibtidanya. Maka ketika orang bertanya, ketika sudah tahu kan Tuhan itu adalah ada. Oh, Tuhan itu ada. Kemudian ada yang bertanya, adanya Tuhan itu kapan? Sejak kapan? Nah, kemudian pasti ada orang bertanya kan. Misalkan kamu ini ada, sedangkan misalkan si fulan ini ada di muka bumi. Terus ada yang bertanya, keberadaannya dia itu sejak kapan? Nah, ketika pertanyaan ini disematkan kepada zat Tuhan, maka kita akan jawab sifat Tuhan itu qadim. Artinya apa qadim? Tidak ada awalnya, tidak ada keberawalan. Artinya dia sudah ada sebelum kita ada dan memang tidak memiliki awal. Maka disebut qadim ya. Adapun penamaan kata-kata dalam bahasa Arab ya, qadim. Misalkan HP ini qadim. Nah, bedakan qadim yang disematkan kepada makhluk atau kepada hal-hal yang hadis dengan hal-hal yang dengan sifat Tuhan atau zat Tuhan ya. Harus dibedakan. Misalkan kita mengatakan HP ini hadzal hatif qadimun. Qadim di situ maksudnya qadim yang tulul muddah. Ya, binisbati lil hatif al-qadim huna, maksudnya qadim yang di sini dimaksud adalah tulul muddah, lamanya dia, masanya lama. Tetapi kalau qadim dinisbahkan pada Tuhan itu maksudnya la awwala lahu, tidak ada awalnya. Setelah kemudian sifat yang ketiga adalah al-baqa wal baqa. Al-qidam wal baqa. Jadi sifat yang ketiga adalah al-baqa. Apa itu al-baqa? Wa huwa adamul akhiriyah lil wujud. Yang mana yaitu tidak ada keakhiran bagi zat Tuhan, tidak ada keakhirannya. Fama'na Allahu baqin, Allahu la akhira li wujudi. Jadi ketika kita mengatakan Allahu baqin, maksudnya apa? Tidak ada akhirnya, tidak ada keakhirannya. Laisa li wujudihi inqida'un wa intihun. Tidak ada masa akhir dari keberadaan Tuhan itu, tidak ada masa akhirnya. Zat Tuhan itu tidak ada akhirnya. Jadi kalau tadi kita mengatakan itu tidak ada awal mula, dengan baqa ini tidak ada akhirnya, tidak ada berakhirnya, tetap kekal. Makanya setelah kita mengatakan bahwa Allah itu ada, terus ada yang bertanya sejak kapan Tuhan itu ada, maka jawabannya apa? Sifat qidam. Nah, ini bagi orang kalangan awam kan bisa kadang-kadang bertanya tuh, Tuhan itu ada, kemudian sejak kapan Tuhan itu ada? Maka jawabannya apa? Sifat qidam. Kemudian ada yang bertanya lagi mungkin, terus kapan berakhirnya Tuhan itu? Maksudnya apa? Tuhan itu nanti akan berakhir tidak? Jawabannya apa? Sifat al-baqa. Yaitu apa? Tuhan itu kekal, tidak memiliki keakhiran, ya, tidak memiliki keakhiran, sehingga
tidak memiliki akhiran, juga tidak memiliki awalan. Dalam Al-Qur'an atau hadis itu bisa seringkali disebutkan dengan kata-kata huwal awwalu wal akhir, ya, huwal awwalu wal akhir. Nah, penamaan mengapa tetapi disebut dengan qadim atau baqo, ada permasalahannya, ada permasalahan ulama, bukan ulama, kalangan Salafi Wahabi tidak mempertanyakan kenapa sifat qadim itu sifat yang bid'ah, kata mereka. Kenapa sifat bid'ah? Karena tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ada dalam Al-Qur'an yang mengatakan Allahu qadimun, tidak ada. Memang sih tidak ada, memang tidak ada yang mengatakan bahwa sifat qidam itu tidak ada, tetapi sifat qidam ini adalah kesimpulan atau pemikiran ulama yang intinya, yang isinya itu sebenarnya tiada keakhiran atau tiada keawalan. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan secara tidak disebut kata-kata qadim kan, tetapi disebut apa? Huwal awwalu wal akhir. Dia adalah yang awal, maksudnya tidak memiliki permulaan. Tidak memiliki permulaan, tidak memiliki awalan. Nah, penamaan Al-Qadim itu oleh para ulama agar memberikan pemahaman yang mudah bagi kalangan orang awam, bagi kalangan yang lain. Tujuannya itu. Jadi bukan hal yang bid'ah, ya, bukan hal yang bid'ah, karena intinya atau maknanya itu sebenarnya maknanya itu sangat benar, karena sudah termaktub di dalam Al-Qur'an, yaitu huwal awwalu wal akhir. Jadi salah ketika mereka menganggap bahwa sifat qadim itu meskipun tidak ada di dalam Al-Qur'an, tetapi itu maknanya benar. Itu ada di dalam pembahasan mengenai ini. Mungkin nanti kita akan bagi yang ingin tahu lebih, jawaban-jawabannya itu bisa dilihat di kitabnya Syekh Said Faudah yang berjudul Tahdzib Matan Sanusiyah, atau kitabnya Syarah Kharidah Al-Bahiyah. Itu bisa dicari nanti. Di situ ada mengapa jawaban-jawaban Asy'ariyah mengatakan menyebut sifat qidam bukan sifat awal. Karena sifat qidam itu selain agar memudahkan, juga ada juga di dalam hadis-hadis ahad, ya, yang sahih. Hadis-hadis ahad yang sahih itu juga ada yang menyebutkan lafadz qadim, meskipun tidak secara langsung bahwa sifat Tuhan adalah qadim. Nah, kemudian sifat setelah itu sifat keempat, yaitu mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Jadi sudah menyebutkan tadi al-wujud wal qidam wal baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Wa mukhalafatu ta'ala lil hawadis maksudnya adalah berbedanya zat Tuhan dengan hal-hal yang hadis, hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru itu maksudnya makhluknya. Karena kullu ma siwallahi fahuwa haditsun atau makhlukun. Segala sesuatu yang selain zat Allah itu disebut dengan makhluk atau hadis. Semua hadis. Kenapa hadis? Karena keberadaannya itu dimulai dari ketiadaan, kemudian menjadi ada, dan akan berakhir dengan ketiadaan pula. Maka zat Tuhan adalah mukhalafatu lil hawadis. Jumlah lagi. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi maksud daripada mukhalafatu ta'ala hawadis ini. Dan adapun dalil-dalil secara naklinya itu sudah banyak dalam Al-Qur'an termaktub, ya, seperti laisa kamitslihi syai'un. Di sini Al-Qur'an menyebutkan laisa kamitslihi. Jadi menggunakan dua alat tasbih, yaitu apa? Huruf kaf dengan huruf al-mithl. Tidak ada yang menyerupai kamitslihi. Mithlinya aja tidak bisa diserupakan gitu. Laisa kamitslihi. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menyerupai zat Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, ayat-ayat seperti ini adalah ayat-ayat yang muhkamat, ya. Ayat-ayat yang muhkamat.
Jadi ketika kita menemukan ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang memberikan isyarah kepada sifat-sifat yang tajsim, itu kita kembalikan kepada sifat yang muhkamat, kepada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat muhkamat itu seperti ini, seperti laisa kamitslihi syai'un, Allah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, dan seterusnya ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan masih banyak lagi. Jadi kita kembalikan ke ayat-ayat itu. Jadi manhaj kita dalam berakidah itu, ketika kita menemukan sifat-sifat Tuhan yang mutasyabihat, yang seolah-olah mengarah ke tajsim, itu kita kembalikan maknanya kepada laisa kamitslihi syai'un. Tidak membolak-balikan ya, tidak membolak-balikan. Nah, kemudian wa mukhalafahu ta'ala al-hawadis, kemudian sifat yang kelima adalah wa qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi maksudnya adalah Allah itu wa qiyamuhu binafsihi ta'ala tidak terikat dengan hal-hal lain. Artinya dia qiyamuhu binafsihi maksudnya tidak membutuhkan sesuatu, ai la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassis. Jadi tidak butuh kepada tempat dan mukhassis. Kalau kita Indonesia kan lebih mengartikan qiyamu binafsi itu berdiri sendiri ya. Saya kira makna berdiri sendiri itu kurang pas diartikan seperti itu. Yang jelas qiyamu binafsi itu maksudnya tidak membutuhkan hal-hal lain. Artinya zat Tuhan itu zat yang tidak membutuhkan, la yastaqiru ila mahallin wala mukhassis. Maka Imam Sanusi mengatakan maksudnya qiyamu ta'ala binafsi itu maksudnya ai la yastaqiru ila mahallin wala mukhassis. Artinya tidak membutuhkan. Yaftaqir itu artinya la yahtaj, tidak membutuhkan, ila mahallin kepada tempat, dan mukhassis hal yang mentakhsiskannya atau mengkhususkannya, yang membuat dia itu khusus gitu. Khusus ini maksudnya yang mengadakan, yang menciptakannya, atau yang membantunya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Maksudnya seolah-olah Tuhan itu tidak qiyamuhu binafsihi. Nah, ini salah. Jadi maksudnya la yaftakiru ila mahallin wala mukhassis, tidak butuh kepada tempat dan mukhassis. Dalam perkataan Imam Sanusi yang mengatakan la yaftakiru ila mahallin wala mukhassis ini ada dua maksud di situ. Yang pertama adalah salbu iftiqari ila mahallin, meniadakan sifat butuhnya Tuhan ya. Sifat kebutuhan pada Tuhan itu dinafikan. Itu yang pertama. Jadi zat Tuhan itu tidak membutuhkan segala hal. Beda dengan kita kan. Kita sebagai makhluknya butuh kepada makan, butuh kepada tempat, rumah, butuh kepada semuanya, butuh kepada orang lain. Sedangkan zat Tuhan itu tidak seperti itu. Jadi zat Tuhan adalah zat yang memiliki sifat yang sempurna dalam arti tidak membutuhkan hal-hal yang lain. Sifatnya memiliki sifat yang sempurna. Kemudian makna yang kedua adalah salbu iftiqari ila mukhassis, menafikan sifat kebutuhan pada Tuhan, sifat kebutuhan Tuhan kepada sesuatu yang ila mukhassis, kepada sesuatu yang lain gitu. Maksudnya apa ya mukhassis ini? Maksudnya mujidun li wa fa'ilin, kepada sesuatu yang mengadakan zat Tuhan tersebut. Misalkan saya lahir, saya ada, kenapa? Disebabkan butuh karena adanya orang tua yang melahirkan, sehingga kita butuh kepada itu, sehingga kita bisa ada lahir di dunia ini. Berarti kita butuh kepada suatu itu. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu la yastakiru ila mukhassis, artinya tidak membutuhkan sesuatu yang mengadakan zatnya. La yahtaju ila mujidin wa fa'ilin, kepada orang yang bisa mengadakannya. Maksudnya yang bisa yukhassisuhu bil wujud, yang bisa menciptakannya. Makanya salah anggapan orang atau pandangan orang ketika Tuhan itu butuh kepada sesuatu yang lain. Maka nanti ada nama yang disebut dengan at-tasalsul atau ad-daur, sistem at-tasalsul atau ad-daur. Tasalsul itu apa? Tasalsul itu sesuatu yang tidak ada batasnya. Artinya dia
berkait apa, butuh kepada sesuatu yang lain, sedangkan sesuatu yang lain itu butuh kepada yang lain, dan seterusnya hingga tidak ada batas gitu, tidak ada batas. Sedangkan ada namanya juga ad-daur. Ad-daur, jadi misalkan ayam ya, ayam itu ada karena telur, sedangkan telur itu ada karena ayam, dan seterusnya muter, jadi daur, tidak ada, sehingga tidak ada yang namanya ayam itu. Jadi karena memang saling membutuhkan. Jadi yang menciptakan butuh kepada yang diciptakan, yang diciptakan juga butuh menciptakan, sehingga tidak ada hentinya. Itu disebut dengan daur. Nah, Tuhan ini tidak membutuhkan hal itu, jadi dia la yahtaj ila mukhassis wa la yahtaj ila mahallin, tempatnya. Karena setiap yang membutuhkan kepada tempat itu sifat zat yang lemah gitu, yang membutuhkan pada tempat. Makanya kita salah ketika kita menganggap bahwa Tuhan itu bertempat. Karena yang namanya sesuatu yang bertempat itu pasti butuh gitu, sesuatu yang butuh. Dan juga orang yang butuh kepada tempat, pasti tempatnya itu lebih besar daripada kecil. Gak mungkin kita mengatakan ya, misalkan gini, saya bertempat di rumah, lalu rumah ini lebih besar daripada saya. Jadi logikanya saya ini lebih kecil daripada tempat saya. Tidak mungkin saya lebih besar daripada tempat saya kan. Nah, ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu bertempat, berarti tempat itu lebih besar daripada Tuhan. Karena tidak mungkin yang namanya dalam logika kita sesuatu yang bertempat itu pasti lebih besar daripada yang ditempati. Nah, berarti kalau kita mengatakan itu berarti Tuhan tidak maha akbar dong. Nah, jadi kontradiksi sehingga makanya para ulama mengatakan qiyamuhu binafsi ay la yastaqiru ila mahallin, tidak membutuhkan pada tempat. Kemudian sifat al-wahdaniyah ya. Terakhir yaitu sifat bukan terakhir, maksudnya terakhir dalam sifat. Nanti ada klasifikasinya ya. Tadi itu sifat nafsiyah. Kemudian setelah itu sifat yang jumlahnya ini yang qidam, baqa, mukhalafatun al-hadis, baqiyah binafsi wal wahdaniyah. Wal wahdaniyah itulah sifat yang disebut dengan sifat salbiyah. Wal wahdaniyah maksudnya apa? Nah, maksudnya keesaan Tuhan, wahdaniyat. Imam Sanusi mengatakan la thaniya lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Maksudnya Tuhan itu memiliki sifat keesaan dalam hal apa? Imam Sanusi merincikan la thaniya lahu, tidak ada bandingannya, tidak ada duanya, tidak ada hal yang serupa dengannya. Thaniya lahu fi dzatihi, yang pertama adalah dzatihi, wala fi sifatihi, juga di dalam sifatnya, wala fi af'alihi, juga di dalam af'alnya. Oleh karena itu wahdaniyat ini terbagi menjadi 3 ya. Wahdaniyatu fi sifat, wahdaniyatu fi dzat, al wahdaniyah fi sifat, wal wahdaniyat fil af'al. Nanti ada namanya kam al muttasil, ada namanya al kam mufasil, ada jadi masing-masing terbagi menjadi 2 nanti, al kam muttasil, mufasil, kecuali yang af'al ya. Af'al itu hanya terbagi pada kam yang muttasil saja. Insyaallah kita akan menjelaskan lebih jauh lagi mengenai sifat wahdaniyat ini di pertemuan selanjutnya. Karena sifat wahdaniyat ini adalah pembagian akan terbagi nanti menjadi 3, yaitu sifat wahdaniyat tadi yang saya jelaskan tadi, zat, sifat, af'al. Nah, ini berbeda dengan pandangan Imam Wahabi ya. Wahabi hanya mengatakan sifat tauhid itu terbagi 3. Tauhid itu terbagi 3, tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Nah, nanti kita juga akan bahas itu. Perbedaan pandangan para salafi menganggap tauhid itu ada 3, yaitu terbagi menjadi 3 macam tadi. Sedangkan Asy'ariyah menganggap tauhid 3 itu maksudnya tauhid fil wahdaniyat, zat, sifat dan af'al. Nanti kita bandingkan ya. Nanti kita akan bahas itu, kita bandingkan mana yang lebih kuat dalilnya ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Semoga di pertemuan ini kita mendapatkan manfaat. Semoga kita terus istiqomah. Dan kita insyaallah akan melanjutkan pengajian di pertemuan selanjutnya.
Mari kita tutup pengajian kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.